Halo, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mariana Vita Ceria dengan NRP 22232869. Saya menempuh pendidikan D3 Rekam Medis di Setia Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, dan pada kali ini saya memenuhi tugas anatomi fisiologi dengan dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harto, SKP, Nurse MPD, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskular. Dan yang pertama, sistem kardiovaskular, yaitu berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Jadi, kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah. Dan yang kedua, sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Dan pada slide berikutnya, saya akan membahaskan tentang struktur dan fungsi sistem jantung dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, pengertian jantung. Jantung itu dalam bahasa Latinnya itu cor, adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga, berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Dan pengertian yang keduanya itu, jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Dan yang ketiga, jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Dan yang berikutnya itu anatomi fisiologi jantung. Yang pertama, organ muskular berongga berbentuk runcut atau piramida terbalik. Dan yang kedua, letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Dan yang ketiga, mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan atau kiri. Yang berikutnya itu fungsi jantung. Fungsi jantung yaitu untuk menompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Dan yang berikutnya itu struktur dan bagian-bagian jantung. Dan yang pertama adalah jantung dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, serambi atau atrium dextra atau kanan. Yang kedua, serambi atau atrium sinistra atau kiri. Yang ketiga itu bilik atau ventricle dextra atau kanan. Dan yang berikutnya itu dextrium dextra. Atrium dextra itu atrium adalah bentuk jamak dari atria yang berada di bagian atas kardio dextra dan sebagian besar terletak di belakang sternum dan terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior dan pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius dan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Dan yang berikutnya itu ventricle dextra. Ventricle dextra itu berdinding tebal, membentuk sebagian besar jantung, arteri pulmonalis menuju paru-paru, dan berfungsi untuk menompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Dan yang berikutnya itu atrium sinistra. Atrium sinistra yaitu ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah, letaknya di bagian belakang jantung, 2 vena pulmonalis pada tiap sisi, dan berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang berikutnya itu ventricle sinistra. Ventricle sinistra itu terletak di ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Dan pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh dan berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dan yang berikutnya itu katup atau valvula jantung. Jantung mempunyai 4 katup atau valvula yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu pertama, katup tricupsid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan. Dan yang kedua, katup pulmonolat berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventrikel bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Dan yang ketiga, katup mitral atau bicuspidalis mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru
mengalir dari atrium atau serambi kiri ke ventrikel bilik atau kiri. Yang keempat, katup aorta atau semilunaris berfungsi sebagai untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Dan yang berikutnya itu sekat atau septum jantung. Jantung juga memiliki 3 sekat atau septum, yaitu septum arterium, yaitu sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Dan yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventricle dexter dan sinister. Dan yang ketiga, septum atrioventricularis. Dan septum atrioventricularis ini tuh, sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventricle, baik itu antara atrium dexter dengan ventricle dextra dan antara atrium sinister dengan ventricle sinistra. Dan itu saja penjelasan paparan dari materi saya mengucapkan terima kasih.